Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan pada pagi yang indah ini, walaupun kita ini jumlahnya sedikit, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di hati bapak-bapak ini. Walaupun yang tidak hadir, tapi Tuhan tahu hati mereka, bahwa mereka juga cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan saling mengasihi sesama manusia, begitu juga kita, begitu juga kami juga, jemaat kami juga. Kita mulai ibadah, mari kita angkat satu pujian ini, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteru. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau, sembah Kau, ya Allah. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita angkat lagi. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar berkuasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, sembah Kau, ya Allah. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteru. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau,
sembahkan ya Allah, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allah, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita satu hati, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, benar Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau segalanya bagi kami di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu pada hari yang ini kami masih bisa menghirupi udara yang segar, Tuhan. Itu karena kasih kemurahan Engkau, Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa kami mendoakan saudara-saudara kami, Tuhan. Kami memohon kembali kepada bagi saudara kami, Tuhan, yang lemah tubuh, sakit, yang mereka rasakan, Tuhan, seperti Pak Hafiz, Pak Tony, Pak Canyang, Tuhan. Apa yang mereka rasakan, kami merasakan juga. Kami memohon pertolongan daripada-Mu, Tuhan, supaya mereka tertolong dengan kasih-Mu, karena kami percaya kasih-Mu besar, Tuhan, pada kami semua, Tuhan. Permohonan kami, Tuhan, kepada-Mu, Tuhan, dengan campur tangan kasih Tuhan, mereka disembuhkan oleh Engkau, Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang lemah tubuh, Tuhan, Engkau kuatkan. Kami percaya Engkau punya kuasa yang besar bagi kami, Tuhan. Kami percaya Engkau berkehendak yang terbaik bagi saudara kami yang sakit, Tuhan. Karena kami percaya mereka setia kepada-Mu, Tuhan. Hanya Engkaulah kami serahkan hidup mereka di tangan kasih-Mu, Tuhan. Begitu juga tak lupa kami mendoakan hamba Tuhan kami. Begitu besar pelayanan hamba Tuhan kami, Tuhan. Kami mendoakan hamba Tuhan kami, keluarganya, Tuhan. Dan hamba Tuhan yang lain, Tuhan. Karena pelayanan mereka tidak mudah bagi mereka, Tuhan. Kami memohon kepada-Mu, Tuhan, bahwa biarlah mereka berjalan bersama Tuhan, Tuhan. Di mana mereka ada, di situ Tuhan ada. Tuhan berserta mereka, memimpin mereka, Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran. Biarlah firman kebenaran itu tinggal di hati kami, Tuhan, dan diam di hati kami, Tuhan. Supaya firman itu bercahaya dan bersinar pada kami, Tuhan, untuk menyinari orang-orang yang lemah imannya. Kami percaya dengan firman Tuhan itu kebenaran bagi kami, Tuhan, selalu ada di dalam hati kami. Inilah doa kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan kita, yang menderita sengsara maut, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am,
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Terima kasih yang telah mengajarkan. Silakan duduk. Kami naikkan Tuhan, bahwa ketika kami datang pada Tuhan, ketika kami setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan kami mahkota kehidupan. Oleh karena janji-Mu adalah iya dan amin. Dan di tengah-tengah ibadah pada pagi siang hari ini, ajar kami untuk kami tetap fokus hati pada Tuhan. Di saat memberikan firman Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus boleh mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami. Satu persatu Tuhan tidak akan pernah lepas dari pertolongan Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman pada pagi siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dibentuk Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali setelah suara penyanyi sama suara pengkhotbah beda, Pak. Jadi bikin harus beda. Iya. Setelah sekian lama kita bertemu kembali, jadi saya nggak perlu lagi memperkenalkan diri ya. Terus sudah lupa saya berarti. Iya. Nama saya Hertanto. Iya. Jadi nama saya Hertanto, Bapak Ibu, belum berubah sampai sekarang dan sejak saya lahir. Dan saya yakin dan percaya kita semua saat-saat ini atau bulan-bulan ini mengalami rasa takut. Atau bahkan bulan-bulan sebelumnya kita sudah mengalami rasa takut. Atau bahkan tahun-tahun sebelumnya kita mengalami rasa takut. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, rasa takut mungkin terkesan agak sedikit duniawi gitu. Tapi kalau saya mau coba tidak khawatir gitu, ya, bicara tentang takut atau khawatir, apa sih yang kita takutkan hari-hari ini? Anak saya yang kedua tahun ini lulus dari SMA dan harus masuk kuliah. Sementara anak saya yang pertama masih kuliah semester 6. Jadi mulai khawatir tuh. Anak kedua saya nanti masuk mana ya? Berapa duit keluarnya buat bayar kuliah? Mulai ada rasa khawatir. Jangan-jangan anak saya nanti nggak kuliah, tidak meneruskan sekolahnya. Sebagai orang tua, saya bertanggung jawab atas hal itu. Jika kekhawatiran itu muncul, saya dan istri mencoba memikirkan masuk ke kampus mana. Bedanya anak saya nggak tahu, mengambil jurusan apa nggak tahu. Sampai tiba saatnya baru dia putuskan dia mengambil jurusan manajemen. Ya, dia punya bakat nari. Dari kecil itu santa balet. Saya sudah bilang kami jadi balerina aja atau ambil di UNJ pendidikan seni atau di IKJ ambil jurusan seni juga, karena keponakan saya ambil di IKJ jurusan seni sudah pelajar. Tetapi anak saya mengambil keputusan untuk ambil jurusan manajemen dan kemudian mencari kampus. Walaupun kita sih dalam Tuhan banyak hal yang kita takutkan. Kita akan memikirkan masa depan kita bagaimana ke depannya. Ya tadi saya sebelum berangkat ke sini ikut ibadah yang pertama di sana setengah 8, selesai jam 9 lewat, agak telat sedikit selesainya. Lalu kemudian ada yang konseling dengan saya mau menikah. Juga punya rasa takut. Rasa takutnya berbeda dengan yang saya pikirkan. Ya ternyata dia sudah punya toko ya, bekas anak didik saya sudah punya toko di Kenari, toko elektronik. Oh berarti dia tidak takut soal finansial, biaya dia nggak takut. Tetapi ada hal yang dia takutkan yang saya tidak bisa cerita di sini karena ini rahasia keluarga. Tapi setiap kita yang hadir pagi hari ini tentu memiliki rasa takut, tentu memiliki rasa khawatir, entah kesehatan kita. Ya kalau di ibadah kami pagi itu lebih banyak dihuni oleh usia lidah 60 ke atas, 50 ke atas lah paling tidak. Ada yang usia 80, bahkan ada yang usia 93 tahun.
masih datang ke gereja sendiri naik bajai. Dan kursi kami persiapkan hanya untuk dia. Kenapa? Dia pakai pampers, tapi suka bocor. Jadi hanya satu kursi buat dia. Nah, Bapak Ibu kita dalam Tuhan, mungkin kita takut. Apakah usia saya akan panjang? Apakah saya bisa melihat masa depan anak-anak saya? Apakah saya bisa menimang-nimang cucu saya? Mungkin hal ini juga dikhawatirkan oleh gembala kita, menyaksikan pertumbuhan anak sampai nanti menikah. Itu cita-cita setiap orang tua. Mungkin kita khawatir dengan kesehatan kita. Saya ini kelihatan segar tetapi banyak sakitnya, Bapak Ibu. Ya, saya ada gula. Kemarin diukur gula saya 277. Malamnya habis minum es campur. Jam 10 saya puasa, jam 8 periksa 277. Lalu kemudian sempat di screening ginjal, ternyata di ginjal saya ada pasir-pasir kecil yang harus dipindah ke well gitu. Tetapi karena tindakan itu agak sangat merepotkan buat usia-usia produktif, saya mengikuti lebih lanjut. Jadi saya sudah mulai nih ada sakit, kekhawatiran tentang kesehatan, kekhawatiran akan pendidikan, kekhawatiran bagaimana saya akan memiliki pasangan hidup bagi yang belum menikah. Kekhawatiran yang sudah menikah adalah kapan saya punya anak. Begitu anak lahir, kekhawatirannya adalah bagaimana pertumbuhan anak. Apakah akan terkontaminasi dengan lingkungan? Lalu kemudian berhubungan lagi dengan pasangan hidup, bagaimana cara mendidik anak. Ketika saya bilang tidak, lalu kemudian ibunya bilang boleh, akan jadi satu perdebatan dalam keluarga. Jadi kalau kita mau cari-cari tentang kekhawatiran, kita akan pasti menemukan kekhawatiran dalam hidup kita. Dan tema hari ini adalah jangan takut, percaya saja. Sesuatu yang simpel sebetulnya, kalau hanya sebatas tema. Tetapi akan sangat sulit ketika kita coba lakukan ini, Bapak Ibu. Dan kita akan menemukan beberapa kondisi di dalam Alkitab yang akan kita pelajari bersama. Jangan takut menjadi satu sorotan buat setiap kita. Tetapi percaya saja juga menjadi sorotan buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat di dalam Markus pasal yang kelima ayat ke-33. Ya, saya sudah siapkan untuk kita semua. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kalau kita melihat kondisi di dalam Markus pasal yang kelima, pada perikop yang kedua, itu ada dua tokoh yang diceritakan. Dan tokoh yang pertama ini adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan. Di dalam ayat yang ke-33 dikatakan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas diri. Kondisi takut, kondisi khawatir dia sudah alami. 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, adakah kita yang sudah sakit belasan tahun? Adakah kita yang sudah sakit puluhan tahun? Dan kita akan melihat kisah ini. Di dalam ayat 33 bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dia menjadi takut atas apa yang telah terjadi di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kemudian tokoh yang kedua dikatakan begini, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Kita akan melihat dua tokoh pada pagi hari ini, bagaimana mereka dengan keteladanan iman mereka mengajarkan kepada setiap kita untuk juga memiliki keteladanan iman. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dua tokoh ini seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Lalu kemudian ada tokoh yang kedua, yaitu seorang anak
dikatakan adalah anak Yairus yang kemudian Tuhan sembuhkan. Kisah ini berakhir manis, Bapak Ibu. Ini happy ending. Kalau yang suka nonton drakor atau yang suka nonton drama-drama Indonesia atau film-film apapun itu, pasti nyari yang happy ending. Tuh, karena akan membawa perasaan kita bahagia. Hari ini kita akan melihat dua tokoh yang memiliki happy ending. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang tokoh yang pertama adalah memiliki kebutuhan yang sama. Tetapi ternyata tokoh yang kedua juga memiliki kebutuhan yang sama. Kebutuhan atas apa? Kesehatan. Kebutuhan atas kesembuhan. Yang satu sakit, dikatakan 12 tahun, sakit pendarahan. Memiliki kebutuhan yang sama. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, adakah siang hari ini, pagi hari ini, kita memiliki kebutuhan yang sama? Mungkin kebutuhannya itu agak sedikit berbeda. Ini tentang kesehatan. Mungkin kita butuh keuangan. Saya harus melunasi sekitar harga 23 juta sampai bulan Juli. Sementara tagihan kuliah saya juga meledak. Dan saya khawatir akan hal itu. Bagaimana Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan atas mukjizat yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya kepada kedua tokoh ini. Lalu kemudian apa lagi? Memiliki sumber yang sama. Siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita baik-baik membaca kisah di dalam Markus pasal yang kelima, perikop yang kedua itu, dikatakan ketika Tuhan Yesus sedang berjalan, lalu kemudian kepala rumah ibadat datang menghampiri Tuhan Yesus. Jadi di dalam cerita, kemudian ada sepenggal cerita di tengah-tengahnya. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam cerita ada sepenggal cerita di tengah-tengahnya. Ketika kepala rumah ibadat datang, Yairus datang menemui Tuhan Yesus, lalu kemudian dia datang meminta Tuhan Yesus untuk datang ke rumah. Yairus memiliki kebutuhan yang sama atas anaknya. Lalu kemudian ketika kepala rumah ibadat bersama dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya menuju ke rumahnya, disitulah ada sebuah cerita bahwa wanita itu mendengar Tuhan Yesus lewat, dia melakukan sesuatu kepada Yesus dan memiliki sumber yang sama, memiliki pengharapan yang sama. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mereka memiliki iman yang sama. Tapi dari kesamaan-kesamaan yang kita lihat, mulai dari kebutuhan yang sama, mulai dari sumber yang sama, mulai dari iman yang sama, ternyata ada cara yang berbeda yang mereka punya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kedua tokoh ini memiliki kebutuhan yang sama, yaitu pertolongan, mukjizat yang mereka harapkan terjadi atas keluarganya, atas dirinya, yang kemudian hal ini mereka coba implikasikan di dalam apa yang mereka lakukan. Dan cara mereka, saya katakan, berbeda. Yang satu melakukan untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Seorang perempuan yang sakit pendarahan itu menghampiri Tuhan Yesus. Tetapi anak Yairus yang sedang terbaring lemah di rumah, dengan cara yang berbeda. Bapaknya yang menghampiri Tuhan Yesus dengan iman, dengan sumber, dengan kebutuhan yang sama yang dimiliki oleh seorang perempuan itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian apa yang terjadi? Kondisi
kondisi wanita yang kita baca di dalam Alkitab, dia tidak menambahkan telah 12 tahun menderita pendarahan. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seberapa banyak kesulitan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu alami? Mungkin Bapak Ibu sudah berdoa sama Tuhan, sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi masih terkungkung di dalam kondisi Bapak Ibu yang sampai saat ini belum bisa ada jalan keluar. Bapak Ibu sudah berdoa setengah mati, Bapak Ibu mungkin sudah berpuasa, tapi kok seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa Bapak Ibu. Wanita ini telah 12 tahun mengalami perjalanan, lalu kemudian telah berulang-ulang diobati oleh tabib. Artinya dia sudah berusaha sedemikian rupa, bagaimana dia bisa berhenti dari berdarah. Kondisi yang sangat-sangat yang sangat-sangat menderita tentunya bagi seorang wanita. Dia sudah berusaha berobat kemana-mana, dan kemudian dikatakan telah menghabiskan semua yang ada padanya. Ya kalau saya pernah datang ke sini dan saya berkhotbah, saya pernah menyampaikan kesaksian tentang bagaimana anak saya ditolong Tuhan. Anak usia 6 bulan saat itu. Lalu kemudian diizinkan Tuhan mengalami penyakit jantung bocor dan pembuluh darah yang tidak berhenti. Kondisi ini saya alami Bapak Ibu, dan mukjizat ini terjadi. Saya telah menghabiskan banyak uang, bahkan saya harus banyak hutang. Lalu kemudian ketika papa mertua saya tiba-tiba dari sehat, habis pulang dari Cilegon, malam tiba-tiba muntah dan tidak sadarkan diri, harus masuk di dalam ICU 10 hari. Mantu satu-satunya, tanggung jawab, gesek lagi kartu kredit buat bayar ICU. Bapak sendiri tahu kan, 1 hari 1 malam itu berapa? ICU hanya kamarnya aja, belum peralatan dan sebagainya. Harus saya berusaha untuk mertua saya sembuh, tapi Tuhan berkata lain. Jadi panggil Tuhan, tetapi saya bahagia. Bukan saya bahagia dapat warisan, enggak. Saya bahagia akhirnya mertua saya itu percaya kepada Yesus di detik-detik terakhir ini. Begitu kan kalau Tuhan, kita yang dalam keadaan sakit mungkin sudah berusaha kesana kesini, sudah menghabiskan banyak biaya. Wanita ini pun sama, menghabiskan banyak biaya. Lalu kemudian telah mendengar berita tentang Yesus. Ini yang manis Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pelajari bersama, bahwa kabar tentang kebenaran, kabar tentang sukacita, kabar tentang Tuhan Yesus itu perlu diwartakan. Bagaimana wanita ini bisa mengenal Tuhan Yesus kalau tidak ada yang membicarakannya? Wanita ini mendengar berita tentang Yesus. Saya coba tafsirkan kisah ini. Mungkin saja saat itu wanita itu belum percaya kepada Tuhan Yesus, baru hanya sekedar mendengar berita. Saya juga nggak tahu nih, kita yang hadir pada siang hari ini, termasuk saya di dalamnya, apakah saya hanya sebatas orang yang mendengar berita tentang Yesus namun belum percaya? Ataukah saya dan Bapak Ibu yang ada pada pagi siang hari ini sudah benar-benar percaya kepada Yesus? Inilah kondisi yang wanita alami di dalam Markus pasal yang kelima. Lalu kemudian bagaimana dengan tokoh yang kedua? Tokoh yang kedua, dan masih tokoh yang pertama dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Bicara tentang ayat yang ke-34 tentang keteladanan iman. Hasil akhirnya adalah ia memperoleh keselamatan. Hasil akhirnya yang kedua adalah ia memperoleh kesembuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar bahwa ketika Tuhan lewat dan kemudian
dan berkata kepada dirinya sendiri, asal menjamah jumlahnya. Bicara tentang keteladanan iman dari wanita ini, dia hanya berkata asal menjamah jumlahnya. Seberapa banyak dari setiap kita yang memiliki iman asal percaya saja kepada Tuhan, aku mengalami perubahan hidup. Asal percaya saja kepada Tuhan, aku keluar dari masalah. Asal percaya saja kepada Tuhan Yesus, ada pertolongan Tuhan. Saat wanita itu berkata asal menjamah saja jubahnya, apakah dia sudah sembuh? Belum, Bapak Ibu. Dia masih ingin bertindak. Ketika dia mengetahui Tuhan Yesus lewat, lalu kemudian dia meyakini dirinya dengan imannya, asal menjamah saja jubahnya. Artinya saat itu dia belum menjamah, dia baru niat dan akan melakukan sebuah tindakan yang iman dia miliki, sebuah tindakan iman yang akan dia lakukan asal menjamah saja jubahnya, pasti sembuh. Dan dorongan iman itu dia lakukan, dia menjamah jubahnya, dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus tersadar. Lalu kemudian dia bertanya, siapa? Dan oleh karena itulah tadi dikatakan wanita itu tampil di depan Yesus kemudian tersungkur, oleh karena dia telah mengalami sesuatu, katanya, yaitu kesembuhan yang terjadi pada dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tokoh yang kedua adalah telah tahu bahwa anaknya sudah mati. Dalam perjalanan dia menjemput Yesus, anaknya itu masih hidup di rumah. Dengan harapan datang kepada Yesus mendapatkan pertolongan. Dengan harapan bagaimana ketika dia datang kepada Yesus, ada mujizat yang dia alami. Jadi ketika dia datang kepada Yesus, anaknya masih mengalami sakit, anaknya masih terbaring lemah di rumah, anaknya belum mengalami sebuah kesembuhan di sana. Dia datang kepada Yesus. Tetapi ketika dalam perjalanannya dan setelah Tuhan Yesus menyembuhkan wanita yang sakit perdarahan, lalu kemudian orang-orang di rumahnya datang menghampiri dia, lalu bicara kepada kepala rumah ibadat, katanya yang ketiga ini, dan bicara kepada Tuhan Yesus, Guru, nggak perlu datang lagi ke rumah, nggak usah capek-capek, anak itu sudah mati. Jadi kondisi si Yairus ini telah mengetahui bahwa anaknya telah mati saat itu. Lalu kemudian kondisi yang kedua, telah mendengar perkataan Yesus untuk tidak takut. Kalau tadi kita lihat ayat sebelumnya, Tuhan Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Bapak ini terkait dalam Tuhan, kalau kondisi kita seperti Yairus, kepala rumah ibadat, di mana anaknya sudah mati, apa yang Bapak Ibu alami? Gas, anaknya sudah mati. Udah, Tuhan tidak ada punya apa-apa deh. Ini sedang digumuli di dalam diri seorang Yairus sudah beda. Tetapi dia tetap berada di samping Tuhan Yesus untuk melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Nah, Bapak Ibu terkait dalam Tuhan telah membiarkan Yesus melakukan apapun. Di dalam kisah itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menegur orang-orang. Dia membiarkan orang-orang itu berkata, tidak usah datang dulu. Anaknya telah mati. Tuhan Yesus membiarkan dan mengajak beberapa murid, kemudian dia datang ke rumah. Yairus membiarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan imannya dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu untuk anaknya. Ini yang dimiliki oleh Yairus, kepala rumah ibadat. Dan kemudian datanglah kiranya dan letakkanlah
dan tetap hidup. Ini doa, ini harapan, ini perkataan dari Yairus kepada Tuhan Yesus saat pertama kali Yairus bertemu dengan Tuhan Yesus. Apakah saat itu anaknya sudah sembuh? Belum. Sama halnya ketika seorang wanita, ketika dia punya niat, punya harapan, asal menjaman saja juga dia akan sembuh. Iman yang sama yang dilakukan, yang dimiliki oleh kedua tokoh ini berbeda. Keteladanan iman ini yang saya mau dan kita semua belajar, bahwa segala sesuatu belum terjadi dan iman itu biar bekerja. Percayakan saja kepada Tuhan Yesus dan kemudian dikatakan, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya. Dengan perkataan itu ia berharap Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, menjamah anaknya dan kemudian anaknya sembuh. Tetapi ketika dia berharap di dalam ayat ke-23, sepanjang perjalanan dia menemui kondisi-kondisi yang menyakitkan. Bahwa anaknya telah mati, dia sudah ketahui itu ketika yang dari rumah datang menyusul kepala rumah ibadah. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia membiarkan Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Seberapa banyak Bapak Ibu kita berdoa, lalu kemudian menunggu jawaban daripada Tuhan, tapi kok nggak datang-datang. Lalu akhirnya kita melakukan pekerjaan kita sendiri untuk menjawab doa kita. Tuhan, saya nggak punya uang. Tuhan, cukupkan saya. Tuhan, saya sakit-sakitan. Tuhan, sembuhkan saya. Tuhan, saya punya kebutuhan ini. Saya tidak percaya, Tuhan, cukupkan. Di dalam doa kita sedang menunggu kepastian daripada Tuhan, yang saya namakan sebuah penantian. Seberapa banyak di dalam sebuah penantian itu iman kita mulai lemah. Saya sudah berdoa 5 tahun, 10 tahun lebih untuk dapat pasangan hidup, belum dapat. Saya sudah berdoa 2-3 tahun ini untuk mendapatkan pekerjaan, saya belum mendapatkan pekerjaan. Saya sudah berdoa 10-15 tahun untuk punya anak, sampai saat ini saya belum punya anak. Sebuah penantian yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Sama halnya ketika wanita 12 tahun penjara, sama halnya dengan Yairus yang berdoa meminta kepada Tuhan secara langsung, yang kemudian Tuhan akan melakukan sesuatu dan kemudian tertunda di sana, yang mengalami kondisi-kondisi yang menyakitkan. Tetapi kasih dalam Tuhan, inilah kondisi-kondisi yang di mana kedua tokoh ini alami. Dan saya berharap kita mau belajar dari hal itu, Bapak Ibu, bahwa di dalam kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini, kita mau belajar bahwa Tuhan tidak pernah diam. Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk saya dan Bapak Ibu, yang mungkin saja kita tidak sabar menunggu jawaban daripada Tuhan. Betul? Sering kali kita berdoa, tapi kok kayaknya jawaban doa kita lama ya? Ada di sini? Banyak ya? Saya berdoa, Tuhan, saya mau gula saya turun normal. Tiap minggu jalan sehat di bor kita. Kok gulanya tak turun? Mungkin Bapak Ibu juga ada penyakit yang lain. Tiba-tiba saya gula itu belum turun, kolesterol ada, obatnya ditambah, kolesterol. Jadi nggak boleh makan daging itu. Kambing saya suka Bapak Ibu, tapi harus ditahan dikit-dikit. Saya hidup dari keluarga yang tidak kaya. Sekarang saya bisa beli beras yang mahal, makan nasi yang enak. Saya bilang sama istri saya, Bu, ini berasnya enak nih. Iya,
beli di situ sekian. Aduh, tapi ayah nggak boleh makan banyak-banyak donasinya. Ingat gula. Bapak Ibu terkait dalam Tuhan, kondisi-kondisi ini kita alami bahwa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan kita berdoa kayaknya Tuhan lama ya jawabnya. Oh Tuhan kayaknya nggak dengar doa saya ya. Di dalam sebuah penantian inilah iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita membiarkan Tuhan melakukan sesuatu untuk kita? Atau jangan-jangan kita membatasi ruang gerak Tuhan dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Tuhan itu maha kuasa. Tentu secara iman kita tidak bisa membatasi karya Tuhan. Itu saya setuju. Tapi kadang-kadang kita bandel. Disuruh jangan lurus, kita tetap lurus misalnya. Disuruh jangan belok ke kiri, kita tetap belok kiri misalnya. Itu kita membandel dari kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam sebuah penantian yang dimiliki oleh kedua tokoh ini, kita mau belajar bahwa kita mau tetap setia kepada Tuhan. Semua orang yang hadir sangat takjub ketika Yesus datang ke rumah kepala rumah ibadat itu, dan kemudian dia mengajak orang tuanya masuk ke dalam kamar serta beberapa muridnya dan melakukan apa yang dia lakukan. Dan dikatakan di sana bahwa semua orang yang hadir sangat takjub. Artinya apa? Ya kesembuhan di sana. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, akhir-akhirnya adalah keselamatan yang diperoleh. Baik anaknya Yairus, baik Yairus dan seluruh keluarganya. Lalu kemudian Tuhan melakukan sesuatu supaya anak itu tetap hidup. Doa yang dijawab oleh Tuhan, yang dialami oleh kedua tokoh di dalam Markus pasal yang kelima. Saya yakin dan percaya setiap kita mau mengalami hal ini. Betul? Ketika kita berdoa, kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau perlu, saya doa jam 10 lewat 1 Tuhan sudah jawab doanya. Enggak, setelah 1 menit, saya mau berdoa jam 10 juga Tuhan jawab gitu. Wanita ini sudah berusaha sedemikian rupa, berobat ke sana ke sini. Ke tabib manapun dia berobat, bahkan dikatakan sampai semuanya itu nggak ada, hilang. Kalau bicara semuanya itu nggak cuma sebatas materi, nggak sebatas uang yang dia keluarkan untuk berobat. Mungkin tubuhnya makin lemah, mungkin tingkatan sosialnya makin rendah. Ada seorang wanita yang sakit, menunggu jawaban doa dari Tuhan. Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Setiap kita, saya yakin dan percaya, mulai dari sebelah kanan saya terus sampai kepada sebelah kiri saya, termasuk gembala sidang. Kadang iman itu diuji. Bagaimana kesaksian hidupnya, kesaksian pelayanannya, menghadapi gereja dan jemaatnya, menghadapi pekerjaannya dan kesibukannya, menghadapi impian dan cita-citanya. Bagaimana harapan itu dibawa kepada Tuhan dan Tuhan ingin segera jawab ya Tuhan, segera jawab ya Tuhan. Ketika anak kedua saya sakit, saya berharap Tuhan sembuhkan, tapi Tuhan mau saya berproses di dalam kesembuhan itu. Butuh biaya besar, butuh effort besar, butuh waktu yang harus saya berikan. Kadang-kadang harus cuti dari pekerjaan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan itu terjadi. Ketika papa mertua saya sakit dan harus di ICU, nah hati-hati nih, kalau kita mau pacaran sama anak tunggal, jangan bikin warisannya jatuh ke saya, tapi segala sesuatu kondisinya juga jatuh ke saya. Semalam saya harus tidur di rumah sakit untuk menjaga papa mertua saya. Paginya kerja, pulang sore
balik lagi ke rumah sakit, jaga bapak mertua saya. Terus seperti itu sampai 10 hari. Dan akhirnya pindah ke rumah sakit lainnya. Sampai di rumah sakit lainnya, baru dikasih tahu. Dan kondisi bapak mertua saya sudah tergantung Allah. Kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa nggak dikasih tahu saat di rumah sakit pertama ya? Supaya biaya yang meledak itu nggak jadi meledak. Supaya saya bisa ngambil tindakan yang cepat buat bapak mertua saya. Karena tersiksa sedemikian. Tapi itu kasih tahu Tuhan. Mungkin terkadang kita nego sama Tuhan. Seandainya Tuhan diberikan yang begini. Seandainya Tuhan jawab doa saya seperti ini. Seandainya Tuhan jawab doa saya sekarang juga. Kita mulai nego sama Tuhan. Mulai mengatur Tuhan. Mulai membatasi ini yang saya katakan. Nanti kata membatasi. Mulai membatasi karya Tuhan buat kita. Tetapi Yairus membiarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Yairus, sampai di rumah Yairus, lalu kemudian banyak orang teriak-teriak dan Tuhan Yesus katakan diam. Sebagai pemilik rumah, mungkin saya malu sama tetangga. Tuhan Yesus marahin tetangga saya. Saya jadi gimana ya sama keluarga, sama saudara? Tuhan Yesus orang asing datang ke rumah saya berbuat seenak. Mungkin secara manusia kita berpikir seperti itu, Bapak. Mungkin kita berpikir, Tuhan saya jawab doa A, Tuhan kasihnya B. Saya doa A, Tuhan kasihnya H. Jauh dari atas apa yang saya minta tuh. Jauh dari atas apa yang saya doakan tuh. Tetapi Yairus tidak melakukan apapun, Bapak. Yairus hanya mengikuti Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan di awal, lalu kemudian dia katakan, Tuhan datang ke rumahku, jamah dia, sentuh dia, agar dia sembuh. Harapan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia mengikut Tuhan, ada kejadian demi kejadian yang dia lihat. Bahkan Tuhan Yesus marah di dalam rumahnya, dia pun diam. Dia membiarkan Tuhan Yesus bebas berekspresi atas diri, atas hidup. Bahwa dia percaya ada sesuatu yang akan Tuhan Yesus lakukan untuk anaknya. Ini arti daripada kita membebaskan karya Tuhan dalam hidup. Mungkin kita menjadi Kristen nggak gampang. Harus melawan orang tua, harus bertentangan dengan keluarga, karena sebagian besar keluarga kita bukan Kristen misalnya. Dan kita akhirnya punya rasa-rasa aku harus begini, tanpa membiarkan Tuhan melakukan sesuatu atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu dari dalam Tuhan, inilah yang mau kita pelajari sama-sama. Bahwa kita mau membebaskan Tuhan Yesus berkarya atas hidup kita. Seperti Yairus membebaskan Tuhan. Yairus hanya mengikuti jalannya Tuhan dan membiarkan Tuhan Yesus melakukan sesuatu karena dia percaya akan ada kesembuhan untuk anaknya. Begitu terkasih dalam Tuhan, dari hal ini kita mau belajar bahwa ayat yang ke-28, keteladanan iman yang dimiliki oleh seorang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan, dikatakan sebab katanya asal jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Satu tindakan iman yang kita mau pelajari bersama di dalam implikasi firman Tuhan pada hari ini. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus bisa dekat dengan Tuhan, menjaga jubah Tuhan, dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti melakukan sesuatu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita cermati ayat ini, kalimat ini, Tuhan gak melakukan apa-apa, betul? Yang aktif adalah
wanita itu. Ia datang menghampiri Yesus secara diam-diam, lalu kemudian dengan imannya dia berkata kepada dirinya sendiri, asal jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Lalu kemudian dia menjamah jubahnya. Ketika dia menjamah jubahnya, apakah kesembuhan itu langsung terjadi? Tetapi ketika Tuhan berteriak siapa yang menjamah jubah, lalu kemudian mencari-cari, dan di ayat yang tadi dikatakan 34, 33, wanita itu tersungkur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, inilah tindakan iman yang mau kita sama-sama lihat dan kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini hari. Kita melakukan segala sesuatu kepada Tuhan yang sekalipun mungkin menurut kita Tuhan tidak melakukan apa-apa. Menurut kacamata kita, Tuhan tidak melakukan apa-apa ketika wanita itu menjamah jubahnya. Arti kata tidak melakukan apa-apa adalah Tuhan ini tidak bertindak, Bapak Ibu. Dia hanya sedang berjalan dan jubahnya dijamah. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa. Betul? Kuasa itulah yang menyembuhkan wanita ini. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak bekerja atas hidup kita. Kita berdoa sama Tuhan, kok Tuhan tidak berkarya, kok Tuhan tidak bertindak. Fokus kita adalah pada tindakan Tuhan. Tetapi ada sebuah mahakarya di sana, yaitu kuasa Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian apa yang terjadi? Tokoh yang kedua, yaitu Yairus, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini juga melakukan sebuah tindakan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa wanita itu tersungkur di depan Yesus setelah menerima mujizat. Ayat yang ke-33. Jadi ketika Tuhan Yesus mencari-cari siapa yang menjamah jubahnya, lalu kemudian wanita itu tersadar ada perubahan atas diri. Dan ketika dia menerima mujizat itu, dia tersungkur, dikatakan di depan Yesus. Nanti kita akan melihat arti kata tersungkur itu. Setelah dia menerima mujizat, dia tersungkur. Sebelumnya dia tidak memiliki iman yang betul-betul. Orang yang namanya sakit. Ya, kalau kita datang ke rumah sakit ya, kemudian kita melihat ada orang yang sakit parah. Saya pernah beberapa kali datang ke rumah sakit setelah berkunjung kepada jemaat yang sakit, kemudian saya coba jalan-jalan ke kamar mandinya dan mencoba dengan berani dan nekat sebetulnya karena melanggar SOP rumah sakit. Ya, jangan dicontoh begitu ya. Ketika saya datang, saya mendengar cerita dari ranjang sebelah bahwa dia punya saudara ada yang sakit juga di kamar sebelah sana, 2 kamar dari situ. Kemudian saya datang dan memang dalam keadaan lemah gitu, bukan Kristen. Dan saya bilang, Ibu, mau saya doakan menurut agama Kristen. Dia bilang apa? Boleh. Yang penting saya sembuh. Gitu ya Bapak Ibu, pernah dengar ya? Kisah-kisah kayak gini. Atau Bapak Ibu mungkin pernah punya pengalaman pribadi yang bersama. Gak apa-apa, yang penting saya sembuh. Seorang lansia nih, oma-oma, dia panggilnya Ibu. Ibu, maukah saya doakan supaya Ibu sembuh? Gak apa-apa, yang penting saya sembuh. Tapi dalam agama Kristen, gak apa-apa, yang penting saya sembuh. Mungkin kondisi yang saya ceritakan ini sama dialami oleh kondisi wanita yang sakit 12 tahun berdarah. Dia melakukan berbagai upaya supaya dia sembuh. Asal pidana saja jubahnya, sembuh. Iman itu terbangkitkan
Oleh karena berita-berita yang dia dengar tentang yang namanya Yesus. Bapak Ibu terkadang dalam Tuhan, asal kujama saja ia sembuh. Dan wanita ini sembuh. Kemudian ketika mengalami perubahan yang terjadi dalam dirinya, disitulah rasa percaya sungguh-sungguh dia ada kepada Tuhan. Wanita ini tersungkur di depan Yesus setelah menerima mukjizat. Cara yang dilakukan berbeda, sekalipun kebutuhannya sama, sekalipun imannya sama untuk mendapatkan kesembuhan. Bapak Ibu kita di dalam Tuhan, inilah yang terjadi. Yairus tersungkur, dikatakan di depan kaki Yesus sebelum menerima mujizat. Ini dua cara berbeda ya Bapak Ibu ya. Wanita ini tersungkur di depan kaki Yesus setelah ia menerima mujizat. Yairus tersungkur di depan kaki Yesus sebelum ia menerima mujizat bahwa anaknya sembuh. Kita yang mana? Kitakah bagian yang wanita itu? Mujizat itu telah kita terima, tapi apakah kita datang tersungkur di dalam Tuhan? Apakah kita datang bersujud kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu kita di dalam Tuhan, inilah arti kata tersungkur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa tersungkur adalah menundukkan kepala rendah sampai ke tanah, atau jatuh terjerembab dengan muka mengenai tanah, yang kemudian saya konversikan kalimat tersungkur itu dengan kata bersujud, disamakan dengan bersujud. Sudah berapa lama kita tidak tersungkur di depan Yesus? Sudah berapa lama kita tidak bersujud di depan kaki Yesus? Sudah berapa lama kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus? Ini yang menjadi poin firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Mungkin kita sering datang ke gereja, rajin datang ke gereja, tapi seberapa banyak kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, hanya berdua dengan Tuhan. Adakah kita punya waktu-waktu khusus dengan hal itu? Atau jangan-jangan kita nggak ada waktu buat itu? Ketika kita datang sama Tuhan, kita hanya minta Tuhan, kayak debt collector, nagih janji sama Tuhan. Tuhan, minggu lalu saya doa ini, kok belum juga dijawab? Tanpa kita punya waktu bebas untuk cerita sama Tuhan. Apa yang kita alami? Nah, saya mau Bapak Ibu, implikasi firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita tersungkur di depan kaki Yesus. Baik kita sudah menerima mujizat itu sebagai ucapan syukur kita, baik kita sebelum menerima mujizat itu dengan yakin dan percaya bahwa akan ada perubahan yang terjadi atas hidup kita. Untuk kita tidak takut, untuk kita percaya saja, kita perlu tersungkur di depan kaki Yesus. Jangan praktekkan secara harfiah Bapak Ibu, yang artinya saya harus tersungkur, benar-benar tersungkur begitu di tepi ranjang setiap hari. Mungkin dengan cara yang berbeda, tetapi substansinya adalah bagaimana saya harus menjaga hubungan pribadi saya dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita mau melihat di sini bahwa sebentar lagi saya selesai. Saya mau kita semua, termasuk saya di dalamnya, tetap beriman kepada Yesus, tetap bersujud di depan kaki Yesus, tetap menjaga hubungan pribadi dengan Yesus.
Komunitas perlu. Kita datang ke gereja ini perlu, sangat perlu, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk saling membangun satu dengan yang lain, untuk semakin diteguhkan iman kita melalui ibadah, melalui firman Tuhan, melalui hubungan sosial kita dengan jemaat lain. Tetapi tidak kalah penting adalah bagaimana kita bersyukur di depan Yesus. Mau punya hubungan pribadi dengan Yesus, supaya kita tidak takut dengan kehidupan. Secara kedagingan, secara manusia, kita tidak bisa lepas dari yang namanya rasa takut. Jangankan takut masa depan, datang ke dalam ini malam-malam dalam keadaan gelap takut. Ada takut setan lah, di gereja takut setan. Bagaimana dikasih dalam Tuhan? Takut itu pasti ada dalam diri kita. Tapi kita mau belajar untuk tidak takut. Karena apa? Karena kita sudah tersungkur di depan kasih Yesus. Ketika Bapak Ibu punya masalah dalam hidup, tersungkur di depan kaki Yesus. Ketika Bapak Ibu punya pergumulan tentang kesehatan, tersungkur di depan kaki Yesus. Ketika Bapak Ibu punya harapan cita-cita, datang tersungkur di depan kaki Yesus. Baik sebelum menerima mukjizat, baik setelah menerima mukjizat. Jadi tersungkur di depan kaki Yesus bukan hanya ketika meminta, ketika mengharap, ketika memohon sama Tuhan, hanya datang untuk tersungkur. Tetapi dua kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ada orang yang setelah menerima mukjizat datang tersungkur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan. Ada orang yang setelah menerima mukjizat datang tersungkur kepada Tuhan karena mendapati adanya perubahan dalam hidupnya. Bagaimana kasih dalam Tuhan? Kedua tokoh ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mau tersungkur, bagaimana kita mau membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita lupa, saking sibuknya pelayanan sebagai majelis misalnya. Saya di gereja sebagai majelis, Bapak Ibu. Kadang-kadang pergumulan gereja itu saya pikirkan sampai sebelum tidur. Bicara mengatasinya bagaimana, Gereja kami luas, tapi keuangan kami goyang. Mungkin gerejanya alami juga. Bagaimana harus bayar honor hamba Tuhan. Hamba Tuhan di tempat kami ada 4, 1 tetap, 3 part-time. Harus keluarkan uang puluhan juta buat bayar hamba Tuhan, belum buat biaya operasional. Sementara keuangan kami, orang sangka gereja kami kaya. Dan pemarah berapa waktu yang lalu datang bawa firman di gereja kami, lihat gereja kami megah, pasang lampu, ada asap-asap. Itu keinginan anak muda ya, saya ngomongnya. Orang sangka gereja kami keuangannya bagus. Tapi saya selaku majelis di sana sangat tahu kondisi gereja kami seperti apa. Khawatir, ya khawatir. Takut, terkadang takut nggak bisa bayar honor hamba Tuhan. Takut nggak bisa bayar listrik. Takut nggak bisa membayar biaya operasional. Ada kekhawatiran. Banyak hal yang kita khawatirkan. Tapi kita mau bersatu. Kita mau berdoa bersama. Ketika ada kekurangan uang, lalu kemudian kita pikirkan strategi ini, strategi itu, kemudian kita paksa kepada Tuhan jawab. Ini buat masa depan hamba Tuhan. Jangan sampai kami majelis tidak bisa bayar honor bulanan hamba Tuhan.
Seolah-olah benar ya, Kristen banget kan doanya ya, buat hamba Tuhan ini gitu. Padahal di balik itu semua, Tuhan jangan permalukan kami sebagai majelis. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya kita tidak takut, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Sekalipun penyakit kita masih ada, sekalipun pergumulan kita masih ada, sekalipun masalah di dalam keluarga kita masih ada, tetap datang bersyukur di depan Yesus, membangun hubungan pribadi dengan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi siang hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Mari Tuhan melengkapi setiap kami, kuatkan dan mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk kembali kami disadarkan, kami membangun kembali hubungan pribadi dengan Tuhan. Kami bersujud, kami tersungkur, dan kami menikmati hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati gereja ini, Engkau berkati gembala sidang, Engkau berkati majelis, Engkau berkati jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan terus dipermuliakan di dalam setiap program yang mereka bangun, dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan tetap berkuasa hingga saat ini dan saat akan datang. Dan tetap melakukan mujizat-mujizat yang akan kami alami, karena kami sudah mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saya kembali. Ku berjalan lewat gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Teman bagi berdiri. Ku kan setia melayani-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah Allahku yang setia. Kita akan lagi sekali dengan segenap hati. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi. Kau
jangan takut. Kau beriku kemenangan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Saya serahkan kepada hamba Tuhan kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Kaulah Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu. Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang boleh mengingatkan sekaligus meneguhkan kami bahwa Tuhan kami diminta untuk tidak dalam ketakutan. Sekalipun ketakutan itu ada, tetapi kami diminta untuk tidak takut. Karenanya tambahkan iman percaya kami, supaya di dalam perjalanan hidup ini, kami akhirnya berkemenangan. Karena ada Yesus yang mengasihi kami, yang peduli atas hidup kami, yang penuh kuasa, dan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kami. Kami mengalami Tuhan dalam hidup, dan terus demikian adanya. Biarlah apa yang terjadi pada anak Yairus, yang terjadi kepada perempuan yang pendarahan itu, terjadi di tengah-tengah sidang jemaat. Untuk Pak Apris yang akan mengalami operasi pada tanggal 10, dan Pak Tony yang juga akan menunggu panggilan pemberitahuan dari dokter yang juga akan dioperasi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Baik Pak Apris dan keluarga, Pak Tony dan keluarga, dan kami semua, untuk tidak takut lagi ya Tuhan. Engkau di depan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Hertanto. Ada gula dan juga ada sejenis pasir atau batu di ginjalnya. Hamba-Mu juga sudah mengalami Tuhan dalam hidup dan akan terus mengalami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu ini juga dipulihkan, disehatkan oleh Tuhan. Dan kami terus akan bersama-sama melayani pekerjaan hingga usia lanjut kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk anak dan istrinya. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Untuk gereja di mana hamba-Mu ini melayani, Tuhan juga yang campur tangan untuk semuanya. Biarlah gereja GKRI di Warna, gereja GKRI dimanapun, termasuk GKRI Vivania, kami semua memuliakan Tuhan Yesus dengan banyak menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Terima kasih banyak Bapa, berkati setiap sidang jemaat-Mu yang hadir hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang juga tidak hadir hari ini. Kami tidak tahu apa yang membuat mereka tidak hadir. Kami mau mengalami Tuhan, kami mau mengalami Tuhan, kami mau mengalami Tuhan secara bersama-sama, bertumbuh dan berkemenangan, dan menjadi berkat bagi dunia ini atau orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan yang berkekurangan,
Mari kau lawan, supaya mereka boleh tidak lagi berkekurangan, tapi berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Karenanya kami berdoa untuk perekonomian setiap kami. Biarlah kami mengalami bahwa campur tangan Tuhan itu nyata. Tidak hanya untuk kami, tetapi untuk anak-anak kami, untuk generasi yang ke depan. Karena janji Abraham itu berlaku atas kami, karena kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sakit sekali lagi dijamah disembuhkan. Yang kesusahan hati Tuhan hiburkan. Dan hikmat Tuhan tambahkan kepada setiap kami. Supaya kami sungguh-sungguh akhirnya melihat rencana dan kehendak Tuhan yang begitu mulia atas kehidupan kami. Dan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan tolong untuk pemerintah kami dari pusat hingga daerah, supaya mampu menata negara ini dengan baik, daerah dengan baik, sehingga ada kesejahteraan di sana. Kami berdoa untuk paham-paham radikalisme. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih maruk harta dengan mengkorupsi uang negara yang bukan haknya. Para pejabat dan pengusaha serta politisi yang berhati jahat di negeri ini, yang tidak tahu akan tugas dan tanggung jawabnya, hanya untuk memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya. Jika ada yang demikian, kami berdoa sekali lagi Tuhan, biarlah KPK dan lain sebagainya mampu menyasar mereka, sehingga negeri ini dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota, di desa, di pedalaman, di tempat yang baik maupun yang tidak, supaya kami semua hamba-hambamu dan keluarga kami terpelihara oleh Tuhan. Dan kami tidak melupakan tanggung jawab kami. Kami semua hamba-hambamu dimanapun berada, tetaplah rendah hati. Tetaplah kami menjalankan apa yang Tuhan tugaskan kepada setiap kami. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap majelis yang menopang pelayanan di gereja masing-masing. Apapun denominasi mereka, kami berdoa bersama-sama, biarlah menjadi mitra yang baik dengan gembala sidang dengan gembala untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami terus berdoa untuk GKRI Tuhan, baik Latu Menten maupun GKRI Mangga Besar. Gereja bukan milik perorangan, gereja bukan milik organisasi, gereja bukan milik siapapun, gereja miliknya Tuhan Yesus. Biarlah pemimpin-pemimpin di dua organisasi, di dua lembaga, di dua sinode yang ada ini, kami percaya, kami yakin Tuhan, akan ada kasih, akan ada saling mengampuni, akan ada kebersamaan lagi Tuhan. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami. Terima kasih, kami rindu ingin melihat GKRI yang utuh, GKRI yang menyatu, GKRI yang menjangkau jiwa-jiwa baru. Makasih Bapa, kalau hari ini kami dipertemukan satu terhadap yang lain, biarlah minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya kami kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Selama hambamu di luar kota, kiranya sidang jemaatmu baik-baik saja. Terima kasih Bapa, demikian juga hambamu yang akan membawa rombongan dengan guru dan anak-anak murid kami, supaya kami tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus,
pimpinan, penghiburan, pengajaran Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.